Jangan mengenal Tuhan itu cuma sekedar tahu. Tapi mengerti, ngalami. Sebab kalau tidak ngalami saudara, percuma. Sebab mengapa? Karena kita kerap kali mempunyai kepercayaan kepada Tuhan itu di dalam pengertian yang salah. Makanya banyak orang Kristen yang kecewa. Sudah jadi Kristen, tengah jalan mundur. Tidak bisa naik gitu loh saudara. Kekristenan saya kerap kali katakan. Kekristenan itu seperti naik trap. Jadi tidak naik jalanan yang nanjak. Tidak naik trap. Itu kekristenan saudara. Nah, kenapa saya katakan naik trap? Karena di dalam mengikut akan Tuhan itu pertama kali itu kita naik, mengenal Tuhan naik gitu ya. Satu saat itu keadaannya adalah rata. Jadi tidak naik terus, sudah bisa saudara. Sebabnya kalau naik terus tidak kuat orang. Jadi makanya perjalanan iman itu naik dulu sampai titik tertentu. Tingkat pertama, titik tertentu, diem. Terus rata. Nah, di dalam keadaan yang rata, saudara itu seolah-olah tidak disertai Tuhan. Tetap diawasi, tetap disertai, tetapi masa itu adalah masa ujian. Kalau ujian itu disertai enggak? Tuh. Saudara anakmu sekolah. Waktu diajari sama guru, ada gurunya disertai terus enggak? Terus waktu diadakan ujian, disertai enggak? Kok enak, disertai terus, boleh tanya. Itu namanya enggak ujian. Diawasi tapi tidak boleh. Kok nyontek? Nyontek sudah pasti tidak boleh. Tanya pun tidak boleh. Tapi pada waktu kalau diajar itu boleh tanya. Tidak ngerti tanya. Pak Guru tidak ngerti itu. Tanya boleh toh? Waktu ujian boleh tanya tidak? Tidak boleh. Nah, maka di dalam kehidupan kekristenan saudara, kerap kali kadang-kadang saudara merasa, loh Tuhan ini di mana ya? Doa kok tidak dijawab-jawab? Kok seolah-olah Tuhan itu hilang? Tuhan tidak pernah tidak menyertai, tetapi pada waktu masa ujian, saudara, Tuhan itu menyembunyikan diri untuk mengawasi kamu. Itu masa ujian. Sehingga segala sesuatu seolah-olah kamu sendiri. Lah kalau kamu mintanya jadi orang Kristen gini toh. Tuhan bilang tidak pernah meninggalkan kita piatu. Jadi disertai terus toh. Sehingga akhirnya saudara jadi orang Kristen yang manja. Tidak mau ujian. Mau nih naik kelas terus. Tapi tidak usah ujian. Begitu toh. Makanya kerap kali orang Kristen ini kecewa. Karena apa? Pada masa dia seolah-olah ditinggalkan Tuhan, itu masa ujian, saudara. Jadi kalau doa kok mulai susah, kok jawab tidak ada. Doa ini kesulitan kok datang, tapi kok Tuhan ini tidak nolong-nolong. Itu ujian. Makanya saudara harus tahu, tahap-tahapnya ini tahu, sehingga di dalam masa pendidikan Tuhan, itu kalau pendidikannya Tuhan sedang cukup, itu ujian. Nah, ujian itu rata. Tuhan tidak menguji saudara lebih dari kekuatanmu. Sehingga kalau engkau sudah dididik segini, trapnya segini, sampai di puncaknya sudah, itu pasti kamu sudah bisa ujian. Karena apa? Karena rata, tidak naik. Tapi saudara kepengennya apa? Kalau ujian itu ya turun gitu loh. Jadi gampang loh. Itu namanya tidak ujian. Makanya banyak orang Kristen imannya gini terus, naik turun kayak yuyu. Terus akhirnya kalau diambil resultat ya begitu terus. Jadi percaya 10 tahun kemudian ya tetap begitu. Salah saudara. Naik ujian, tes, lulus. Kalau lulus diuji lagi, diajari lagi. Sampai tingkat ini
stop, ujian lagi. Lulus, naik. Kalau tidak lulus, ngulang. Jadi kadang-kadang orang Kristen di tingkat pertama naik gini toh, ting tung ting tung ting tung. Terus kenapa? Tidak lulus. Kelasnya tetap. Maka dari itu saudara harus belajar firman Tuhan. Makanya saya selalu tekankan apa? Baca Alkitab. Kalau engkau jadi orang Kristen sudah bertobat, tidak mau baca Alkitab, itu gak bakal bisa naik. Karena kekristenanmu tidak mengerti apa-apa. Itu rugi. Sebab saya terus terang, saya kalau ditanya, saya ini bukan, makanya kalau saya dipanggil Pak Pendeta, itu waduh saya ke telinga saya kayak orang di kiri. Sebab saya itu bukan pendeta. Saya ini penginjil. Nah, kalau yang pendeta itu lain. Pendeta sama penginjil itu lain loh saudara. Kalau pendeta itu mesti harus lembut. Sebab pendeta itu gembala. Saya kalau jujur jadi pendeta, jemaatnya bubar. Sebab saya orangnya galak. Saya penginjil. Nah, maka dari itu kalau orang bilang pendeta, aduh aku kering ini, aku bukan pendeta, enggak pernah jadi pendeta. Dan saya memang pada waktu dipanggil Tuhan sendiri juga Tuhan berkata, kamu penginjil, tidak akan jadi pendeta. Kenapa? Karena sifat perangimu tidak cocok sebagai seorang gembala. Sebab memang saya itu bukan gembala, enggak lemah lembut. Kalau gembala itu lemah lembut. Jadi kalau ada gembala yang galak, salah, tidak tempatnya itu. Gembala itu mesti lemah lembut. Jadi karena apa? Karena jemaatnya itu wah repot. Repotin apa? Kalau ada kesusahan mesti cari gembala. Kalau ada berkat menjauhi gembala. Loh jujur. Coba siapa di antara saudara kalau dapat berkat kira-kira 100 juta berani ngomong sampai gembala nih? Tidak berani karena takut dimintai perpuluhan nih. Tapi kalau ada kesusahan rugi sak miliar cari gembala enggak? Iya, minta didoain. Makanya aku bilang gembala itu harus siap untuk jadi apa? Tong sampah. Tapi tongnya mesti pantatil bolong, lubang. Kalau enggak, dia mesti frustrasi. Hidup kekristenan saudara di dalam dunia itu tidak selalu enak saudara. Sebab Tuhan Yesus sudah bilang. Maka hari ini saya akan mengajak saudara, kenali Tuhanmu, maka engkau tidak pernah akan kecewa. Ikut dia. Sebab saya dari umur 12 ketemu Tuhan sendiri. Tuhan berkata ikut aku. Karena apa? Saya dikatakan ikut aku. Karena saya dulu tidak mau jadi orang Kristen. Karena dari kecil saya lihat orang Kristen itu munafik. Kalau di gereja saja baik, kalau di luar, waduh jahatnya sudah lebih jahat daripada orang tidak Kristen. Lalu saya baru tahu, loh Tuhan, orang Kristen kok jahat-jahat. Loh Tuhan berkata apa? Setelah saya baca Alkitab baru tahu, aku datang mencari orang berdosa. Jadi orang Kristen itu pasti, yang bisa jadi Kristen pasti orang dosa, orang bobrokan pasti. Sebab kalau dia tidak sadar dia bobrok, dia tidak bisa jadi orang Kristen. Percuma toh. Makanya saya bilang, kalau ada orang Kristen yang belum jadi lalu jahat, itu normal. Tapi dunia bilang orang Kristen harusnya baik. Memang kalau sudah jadi baik. Karena seperti Yesus. Tapi kalau belum jadi, belum baik. Jadi jangan kaget. Ada 2 orang, ibu-ibu datang ke rumah saya. Saya yang satu Kristen, yang satu enggak. Yang satu ini diutangi orang Kristen banyak, tidak bisa bayar. Dia datang saya karena pikirnya saya pendeta. Dia lapor saya. Dia bilang gini, Pak, saya mau kesini mau lapor sama Bapak. Itu loh Pak, Bapak kenal enggak ada orang Kristen itu? Saya enggak tahu, saya bilang. Orang Kristen kok jahatnya kayak gitu Pak, utang enggak mau bayar. Orang Kristen kok jelek. Lalu saya doa Tuhan bilang, karena orang ini tidak Kristen, jadi dia ngomong gitu. Jadi image-nya dunia itu orang Kristen mesti baik. Karena pengikut Kristus. Betul tak? Dia tidak kenal. Lalu saya ngomongin gini, kamu pasti tidak Kristen.
Dia bilang, betul, saya tidak mau jadi Kristen. Karena saya lihat orang Kristen jelek. Ya, kenapa? Karena kamu tidak ngerti. Orang bisa jadi Kristen. Itu kalau tidak jelek, tidak bisa jadi Kristen. Loh, jadi orang Kristen jelek-jelek? Iya. Sebab Yesus datang cari orang berdosa. Orang dosa itu jelek apa enggak? Saya bilang, jelek. Nah, jadi kalau kamu ketemu orang Kristen, itu orang Kristen yang belum jadi. Sedang diproses. Contohnya saya bilang, tepung itu enak enggak? Enggak enak toh? Tapi kalau sudah campur sama garam, sama gula, sama telur, nanti kalau sudah matang enak enggak? Jadi roti enak enggak? Enak. Sebelum jadi roti, sudah diulet-ulet tepung, mbek gula, mbek telur, mbek anu terus. Enak enggak? Enggak enak, belum jadi, sedang diulet-ulet. Terus waktu dimasukkan oven, enak enggak? Loh, rotinya enggak enak, tapi yang ngerasain enak enggak? Enggak enak, belum jadi. Ngerti enggak? Kemudian setengah mateng. Enak enggak? Enggak enak, belum mateng, masih ada tepungnya mentah, segalanya ya toh. Nah, orang Kristen kalau belum mateng kan masih ada sifat aslinya, tukang nipu, bohong, ya toh, nyuri lagi, ya toh. Masih campur, enggak enak. Tapi kalau orang Kristen yang sudah jadi sek, pasti cari orang, betul? Nah iyalah, kamu sudah jadi apa belum? Ini masalahnya. Sudah jadi apa belum? Oh, sedang diproses, di oven. Saya bilang sama ibu itu, jangan percaya sama orang Kristen yang sedang belum jadi. Kalau sudah jadi, percayalah, dia pasti orang Kristen yang baik. Betul? Di dalam hidup kekristenan juga harus begitu. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus ngomong begini, kenali. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-31. 33, maaf. Ini Alkitab saya ini sudah tua. Jadi susah sekali kadang-kadang. Saya sedang mau ganti. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Perhatikan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kalau engkau ikut dia itu terus sukses, terus tunda. Pasti sukses, tetapi ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Nah, itu saudara harus tahu. Karena kerap kali orang Kristen itu kalau menderita, bingung. Justru kalau menderita, itu saudara harus tahu. Itu masa pemrosesan. Sebab manusia tanpa diberikan penderitaan, tidak akan mengenal kuasa Allah. Makanya kalau ada orang sakit, minta didoain sama saya. Biasanya kalau yang minta doa itu mestinya sakitnya berat. Kalau cuma flu, barang enggak. Tapi kanker gitu toh. Terus sudah parah gitu, itu cari. Nah kalau saya bilang oke, saya tanya Tuhan nih doain ya, doain. Nah kalau di dalam doa itu kemudian dia seminggu kemudian telepon lagi. Terus dia bilang, Pak kok tambah berat. Saya jawabannya apa? Kamu kurang iman, kamu orang dada. Saya bilang apa? Itu beneran. Loh. Nah, jadi saudara bingung enggak? Sebabnya apa? Sebab kalau manusia ini enggak dipepet sama Tuhan, enggak akan punya percaya yang sungguh. Ngerti? Kalau sakitnya itu tambah lama tambah parah, sembayangnya tambah banyak apa enggak? Tambah banyak toh. Kemudian dokter sudah bilang tidak ada harapan, tambah mepet mbak Tuhan enggak? Harapnya tambah 100% enggak? Iya. Makanya
Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu percaya kepadaku dengan segenap hati, loh. Orang ngomongnya cuma kalau kamu percaya kepadaku, toh ada tambahannya segenap hati. Jadi percayanya itu penuh, sungguh-sungguh. Sebab Alkitab berkata, mati untung, hidup untuk Kristus. Pinter loh ya, adik ditanya itu ngerti loh. Tapi kenyataannya kalau sakit sampai mati, takut enggak? Loh, itu antagonis enggak sama kepercayaan kamu? Alkitab berkata, hidup untuk Yesus, untuk Kristus, mati untung. Lah kalau kamu sakit sampai mati, kok malah takut? Jadi kamu enggak mau untung toh? Nah ini, kenapa saya bawa sini? Sebab kepercayaan kita itu salah, punya pandangan yang salah. Saya kalau ngomong memang terus terang enggak tedeng-aling-aling, jadi blak-blakan. Sebab saya memang mengajak saudara mengenali akan Allahmu itu secara nyata, jangan teori. Sebab setiap Alkitab kata firman Tuhan itu ya dan amin. Yesus tadi kata loh, di dalam dunia kamu menderita. Ya tak? Tetapi ada katanya, percayalah aku sudah mengalahkan dunia. Nah, jadi menderita, mentok-mentoki penderitaan apa? Mati toh. Ya toh? Maka Yesus berkata, mati untung. Jadi mati ada dua. Mati masuk surga, mati hidup lagi kembali. Ya toh? Loh, biarpun mati, sama-sama matinya. Tapi di dalam Yesus berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi bisa Tuhan menghidupkan lagi enggak? Bisa. Tapi kalau Tuhan bilang, sudah tidak perlu hidup lagi, pulang ke surga. Bisa enggak? Nah, kamu milih yang mana? Loh, ya dong. Nah, kalau kamu milih pulang, itu omonganmu benar-benar atau sementara di gereja? Loh, teorinya milih pulang, prakteknya urus hidup lagi. Lah, maka dari itu saudara, kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan itu. Bahwa semua Tuhan itu membawa kita dalam percaya yang sungguh. Itu mentoknya mesti mati. Kalau tidak situ, itu belum bulat percayamu. Saya berani ngomong gitu kenapa? Saya ngalami. Saya itu sudah ngalami mati. Jadi ngalami mati sudah, dibawa ke surga sudah. Jadi memang tak pikir-pikir orang percaya Tuhan itu memang enak. Tapi bukan berarti tidak ada penderitaan. Penderitaan. Saya ngalami lumpuh total pernah. Total loh. Jadi lumpuh enggak pian Swiss paro, enggak semuanya. Cuma bisa ngomong, mbek matanya kelap-kelop gitu toh, dari sagerain. Tapi nyatanya saya sempurna sekarang. Maunya Tuhan sempurna, peduli amat urusannya dia. Makanya saya bilang orang mati itu ternyata penak gampang. Cuma sesek napas 3 kali tok. Gelek, mati. Cuma gitu tok ternyata. Nah, setelah saya ngalami gitu, saya ini keluar. Jiwa sama roh saya keluar, persis bentuknya kayak saya. Makanya saya bisa cerita karena saya ngalami. Lalu, loh kok Yusa 2? Oh itu daging, ini jiwa sama roh. Terus saya mengadah ke atas, langit terbuka. Saya lihat sendiri Tuhan Yesus duduk di tahtanya. Megah luar biasa. Saya bilang, Tuhan, aku pulang. Tuhan ngomong gini, mesem malam. Belum boleh. Aku kepengen pulang. Tugasmu belum selesai. Tuhan bilang. Sekarang tulang sih Tuhan. Nah, terus aku ambil mengasih argumentasi. Jantungku berhenti. Tuhan bilang, ndak masalah. Piye, repot ndak? Lalu Tuhan cuma bilang, dia seperti ngambil sesuatu tapi sinar itu. Dia cuma lempar sekelereng. Tes gitu, turun. Masuk ke jantung saya.
Lalu meledak di sana, dal gitu. Jalan jantungnya. Lalu Tuhan bilang, loh sudah jalan, ayo masuk lagi. Bayangin. Saya bilang, Tuhan aku mau pulang. Masuk. 2 kali dia perintah, yang pertama dia bilang masuk lagi, saya udah mau. Kedua bilang masuk. Kayak orang dijumput masuk pleng, hidup. Saya bilang, Tuhan mau pengen pulang kok enggak boleh. Tugasmu belum selesai, selesain dulu. Jadi Tuhan itu tidak bisa diatur, saudara. Kamu mau, dia tidak mau. Dia mau, kamu tidak bisa bilang tidak mau. Ngerti. Sebab Tuhan itu, aku sampai bilang, Tuhan kue itu aneh kok. Aku tidak mau, kamu mau. Aku mau, kue tidak mau. Bingung aku bilang gitu. Itu kok aneh sih Tuhan. Tuhan bilang, aku berhak atas hidupmu. Tapi saudara jangan tidak bisa pura-pura. Mau tapi pura-pura tidak mau. Tidak bisa. Kenapa? Dia tahu hatimu. Jadi tidak bisa tipu. Tuhan itu luar biasanya di situ, saudara. Nah, maka dari itu Tuhan berkata begini, di dalam situasi kondisi kayak apapun, engkau tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Kamu dengar gereja-gereja dibakarin, hamba Tuhan menderita. Saudara itu harus punya percaya. Setiap kejadian di dalam dunia tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam perencanaan daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, aku sudah mengalahkan isi dunia ini. Segala kuasa di dunia dan surga ada dalam tanganku. Nah, saudara tidak perlu pusing. Nah, Tuhan kasihani dong Tuhan yang dianiaya itu, gitu dah. Itu boleh. Tapi saudara takut tak kalau itu menimpa saudara? Takut? Salah. Itu tandanya kamu tidak percaya. Kamu tidak boleh takut. Kenapa? Sebab Tuhan sudah berkata, aku tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya aku berikan jalan keluar. Betul? Nah, kalau harus menimpa, hadapi. Loh Pak, kalau sakit itu dianiaya itu sakit. Loh, saudara tanya hamba-hamba Tuhan yang pernah ngalami. Saya pun sudah pernah ngalami. Di dalam hidup dunia manusia ini, kalau orang itu mengalami sakit, di dalam satu tahap sakit maksimal, hilang sakitnya. Karena saraf sudah tidak bisa menampung rasa sakit dan itu hilang. Itu saudara harus tahu. Saya mengalami, pada waktu saya mengalami kelumpuhan, kaki saya mulai mati, itu seperti ribuan jarum yang nusuk. Sakitnya luar biasa. Sampai satu saat saya tidak kuat. Tuhan bilang, kamu pasti kuat. Plus hilang sakitnya. Makanya saudara perhatikan. Orang sakit kanker kayak apa. Kalau orang mau mati. Nanti kan tidak teriak-teriak. Karena sakitnya sudah hilang. Lalu dia bisa ngomong baik. Pikirnya, lu kok tambah baik ya. Justru mau mati. Makanya saudara itu kalau kenal Alkitab luar biasa. Makanya saya bilang, oh kalau gitu penderitaan itu ada batasnya Tuhan. Ada. Sudah Tuhan ukur. Kalau kamu tidak kuat, kamu tidak bakal diperbolehkan nanggung sampai batas yang kamu kuat. Jadi tidak perlu kecewa sama Tuhan. Tuhan sudah ngukur. Yang dibutuhkan apa? Ucapkan syukur dan firman itu ada di dalam dirimu. Bahwa Yesus sudah mengalahkan isi dunia. Satu. Kedua, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu loh. Ini pesan Tuhan yang luar biasa saudara. Karena apa? Karena setiap orang Kristen harus peka terhadap damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saudara semua ini sudah ngalami belum? Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Nah, terus kamu ini sudah tahu enggak? Kalau satu saat damainya hilang.
rasanya kok kehilangan sesuatu dalam hati. Itu penting, saudara. Kalau damai sejahteramu mulai luntur, hilang, itu hati-hati. Sebab itu berarti seolah-olah Tuhan meninggalkan. Satu, pasti ada dosa yang kamu belum bertobat. Kedua, mungkin kalau kamu sudah cari tidak ada dosa, kamu sedang diberikan ujian sama Tuhan. Jadi saudara itu harus peka, harus ngerti. Oh, ini aku salah apa ya? Kok ini damaiku hilang? Sembayang. Kerap kali kalau saudara kehilangan damai, saudara itu malah tidak bisa sembayang. Nah, ini kesalahan orang Kristen. Justru kalau kehilangan damai, itu harus memaksakan diri, paksakan, berjuang untuk datang di bawah kaki Tuhan, lalu minta pertolongan Roh Kudus. Mengapa? Apakah aku dosa? Ingatkan dong Tuhan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu mengingatkannya melalui firman yang engkau pelanggar. Pasti diingatkan. Tapi kalau sudah semua diperiksa tidak ada, kamu percaya itu ujian. Sedang diuji. Seolah-olah ditinggalkan. Makanya saya kalau sembahyang begini. Kalau saya sedang sembahyang, terus kemudian hadirat Tuhan kok tidak ada. Nah, ini beda lagi sama damai sejahtera loh. Hadirat Tuhan tidak ada. Ini kok aneh. Sembahyang kok aneh. Wah, ini mesti ada gangguan roh. Atau ada dosa, atau sedang diuji. Nah, kalau sudah saya periksa, ini tidak ada, ini tidak ada, apa? Oh, ujian saya tahu. Saya ngomongnya gini. Tuhan, ini hadiratmu tidak ada, tapi aku tahu engkau tidak pernah ninggalin aku. Engkau lihat aku kok tidak peduli. Santai aja. Toh Tuhannya lihat terus. Ujian ya ujian, toh diawasi Bapakku. Lalu kalau saya ngomong gitu, Tuhan ini malah muncul malah mesem. Baik kalau kamu ngerti aku tidak pernah ninggalkan kamu. Nah, Tuhan itu luar biasa, saudara. Hebat sungguhan. Jadi saudara itu tidak perlu takut, tidak perlu. Biarpun di Indonesia kayak begini yang jadi pemimpin itu siapa? Masa bodoh. Makanya orang bilang, Pak, yang jadi pemimpin siapa? Kenapa sih kok kamu ribut? Kalau ini kan ini. Ayah, Alkitab sudah contohnya banyak. Nebukadnezar jadikan binatang bisa. Ngapain pusing-pusing, aku bilang itu. Musuh pun jadikan kawan bisa. Betul? Sebab Alkitab berkata, kutuk diubah menjadi berkat. Lah ya kok kamu pusing-pusing ngapain? Wong semua ada di dalam tangannya Tuhan. Iya toh? Yang penting apa? Lah terus tugas kita apa? Doain. Supaya negara ini damai sejahtera. Karena damai sejahteranya, damai sejahtera kita. Loh, ya toh, untung terus orang Kristen itu untung terus. Biarpun menderita, tapi tetap untung. Sebabnya apa? Di dalam penderitaan ada kekuatan. Coba, saudara, Tuhan itu kalau membuktikan itu spesifik dan antik. Kenapa? Seperti itu hamba Tuhan di RRT ditangkap. Satu hari dikasih makan 2 biji kacang merah. 2 gelintir loh. Setiap hari. Sama air. Tapi kalau sudah kasih makan, dikeluarin. Digantung. Kakinya di atas. Terus setiap tentara yang lewat, penjaga penjara suruh mukuli. Kalau bisa mati beneran. 20 tahun tidak mati-mati. Sampai akhirnya, saking jengkelnya, sekarang semua penjaga penjara antri mukuli. Yang mukulin semua pingsan, dia ini tidak mati-mati. Akhirnya dilepasin. Karena apa? Dia apa-apain tidak bisa mati, sudah suruh keluar saja dari RRT. Aku bilang gini, Tuhan, itu hamba Tuhan itu terasa enggak? Pertama kali dipukul ya terasa. Kalau sudah dipukuli kebanyakan benjut, sarafnya sudah maksimal terima sakit, tidak terasa. Yang mukulin yang pingsan. Iya dah. Kenapa? Wong tinggal tulang sama kulit kok tulangnya ndak putus. Padahal sudah tua. Lah wong Tuhan no. Iya toh. Putus so nyambung lagi ya bisa. Wong Tuhan. Ngerti ndak? Jadi saudara itu ndak perlu takut.
Makanya saya ngalami semua, setelah ngalami semua saya tidak pernah takut, saudara. Hidup dengan Tuhan itu santai saja. Lah, lalu kekristenan kerap kali salahnya di mana? Di sini. Saudara tahu firman Tuhan itu ya dan amin enggak? Amin. Tapi bisa berubah enggak? Nah, ayo gue. Nah ya, supaya kamu itu ngerti. Aku dek khotbah itu ndak kayak teologi bisa ngurus bagus itu ndak, ancolok-ancolokan tapi pilih dewek, pek dewek. Sebab dasar itu yang penting itu ngalami. Nah, firman Tuhan ya dan amin. Ngerti? Tetapi putusan Tuhan bisa berubah. Ngerti? Tuhan berkata, aku menuntun bangsa Israel ini dari Mesir untuk dibebaskan masuk tanah Kanaan. Itu firman? Pasti toh? Berapa yang masuk tanah Kanaan? 2. Berapa jiwa yang mati? Jutaan. Tidak masuk. Nah, apakah firman Tuhan yang salah atau orangnya yang salah? Orangnya. Ya toh? Nah, jadi saudara tahu firman Tuhan, keputusan Tuhan bergantung kepada manusianya. Jadi atau tidak tergantung orangnya. Sebab kalau Tuhan rencananya mesti baik. Harusnya terjadi, tapi manusianya yang menyebabkan tidak jadi. Nah, kalau saudara dipakai Tuhan, seperti contohnya Yesaya. Yesaya ini nabi dipakai Tuhan. Waktu Raja Hizkia sakit, Tuhan ngomong. Yesaya beritahukan kepada kepada Hizkia. Waktumu sudah sampai, engkau akan mati, cepat kasih. Ngomong sama keluargamu, pesan-pesan. Berarti firman Tuhan itu Hizkia harus mati dah. Ya toh? Mati. Nah, sebetulnya Nabi Tuhan itu kepengennya kalau dia dipakai untuk menyampaikan firman, kepengen jadi atau kepengen enggak? Jadi. Kalau enggak jadi piye? Malu. Hah? Kalau kamu masih malu, pasti enggak dipakai Tuhan. Sebabnya enggak boleh. Enggak boleh malu. Kalau seorang nabi, kalau itu hamba Tuhan dipakai untuk bernubuat atau untuk tidak boleh malu, tapi harus mengerti firman. Dia itu cuma corong dipakai Tuhan. Jadi pada jadi suka Tuhan dong. Kok kenapa dia tidak jadi kok kue malu? Sing malu harusnya Tuhan, lah kok kamu? Nah, itu tidak boleh saudara. Nah, Yesaya disuruh ngomong gitu, Yesaya keluar dari kamar, pergi keluar istana. Baru di depan istana Tuhan ngomong lagi, Yesaya balik. Loh, suruh apa lagi? Kasih tahu umurnya diperpanjang. Loh, lucu enggak? Jadi omongannya Tuhan bolak-balik enggak? Kenapa bolak-balik? Tergantung kepada manusianya. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Dalam waktu 40 hari Niniwe akan bangkirkan Tuhan dan dibinasakan. Wah, Yunus seneng karena apa? Niniwe itu musuhnya. Jadi wah beneran ditungguin sama dia. Ternyata bertobat. Tidak jadi, ditungguin 40 hari. Loh, tidak jadi. Yunus kecewa enggak? Nah, karena tidak mengenal akan Tuhannya. Ngerti. Maka kenapa saudara jadi orang Kristen kerap kali kecewa? Karena tidak ngerti. Baca Alkitab belum komplit. Ngerti ini belum komplit. Kalau sudah komplit, tidak kecewa. Karena apa? Oh, ngalami ini. Oh, di sini ada. Tuhan ini memang gitu. Di sini ada. Tuhan ini. Dia punya otoritas yang maunya sak sukai. Makanya kalau saya kalau disuruh Tuhan, santai saja. Orang sakit. Ada orang sakit. Mak tua, umurnya 75, anaknya dokter. Dia bilang gini, Pak, tolong dong Pak, ibu saya mau meninggal. Tapi saya minta meninggalnya itu mbok tenang. Kok
Wah, pola. Kenapa kok sampai gitu? Sampai diikat di tempat tidur. Kenapa? Otaknya kacau. Jadi susunan sarafnya sudah kacau. Dokter bilang 24 jam mati. Nah, dia manggil saya pikirnya supaya tenang. Mati biar kalau tenang. Nah, saya seneng kalau dipanggil orang gitu. Karena vonisnya sudah mati. Jadi dia mati gampang. Ya toh? Saya datang. Saya sama anak saya. Ini hamba Tuhan juga. Anak cucunya kumpul. Orang 15 kumpul semua. Udah ke tempat tidur. Pikirnya tak sembayangnya terus mati gitu. Wah, ini jalan terus. Saya bilang, ayo mari kita berdoa. Tuhan, apa maumu? Aku kalau sembayang itu enggak lihat orang gitu terus. Kasihan dong Tuhan, enggak. Saya enggak urusan no. Saya bilang, Tuhan apa maumu? Tuhan cuma ngomong satu. Bebaskan dia. Nah, pikirku udah dibebaskan mati. Ya toh? Ya beneran, ya toh? Gampang toh? Saya barusan bilang, oh ya Tuhan. Terus anakku bilang, Papa, aku dapat penglihatan. Apa? Dia dililit sama ular gede, Pak. Pantesan dia itu keroncalan terus itu karena mau lepasin ularnya. Oh. Jadi dia dapat karunia penglihatan, saya tidak dikasih. Saya cuma dikasih omongan, bebaskan dia. Lah aku tidak ngerti toh. Pendapatku sama pendapatnya dia beda. Ya toh. Nah, wes. Oh ya bagus, aku bilang. Cocok, aku bilang. Ah, wes. Amin, saya bilang. Wes. Semua buka mata. Buka mata. Dalam nama Tuhan Yesus, setan lepasin. Dengar ya, amin. Doakan gitu, tambah tenang atau tambah keruncalan? Wah, tambah keruncalan, ikatannya putus, bajunya lepas semua. Sampai anak cucunya bilang, kok mak malah dipermalukan, sampai telanjang gitu. Terus mata-mata ini lihat saya bagaimana? Nggak berani ngomong, wong pikirnya aku diundang kok. Ya toh? Cuma matanya itu moto gini, ngundang pendeta kok tambah keroncalan nggak karu-karuan. Ini pendeta apa? Gitu ya toh? Aku yang diliatin gitu, aku sudah biasa. Saya mesem. Tapi ini matanya ngikuti saya sambil negor. Sebab mentae dia diduake lagi toh. Oh malah keroncalan kok malah ditinggal pigi. Sampai anakku hamba Tuhan sendiri tanya gini. Loh pak. Lo misal keroncalan tambah keroncalan mbok tinggal. Nah, aku bilang gini. Belajar lihat papa melayani. Oh ya. Pulang. Dokternya ngantri anakku ini. Pak, bagaimana pak? Sudah. Loh. Iya toh, lu kamu mau tanya kok tambah keroncalan toh? Iya. Itu biasa, ulahnya setan. Kalau itu tadi saya terpancing oleh olah itu terus saya doa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus tak tengking lagi. Berarti doaku yang pertama itu tadi saya percaya apa enggak? Hah? Lo ngerti toh gue? Berarti kamu tadi doa kan enggak percaya. Terus akhirnya mau ulangi lagi, betul? Iya. Oh gitu, ya sudah biarin. Paling-paling keroncalan tambah kesel mati. Loh ya toh. Ya toh. Tambah cepet mati ini toh. Ya wes toh, aku pulang. Saudara tahu apa terjadi? Besok lusane mae datang ke rumah saya. Mae bilang gini, terima kasih ya. Loh, siapa? Kamu siapa, Mak? Loh, aku yang kemarin dulu buat doa gitu loh. Loh, udah jadi mati toh. Loh, hidup malahan. Lah aku terus tanya ambek anaknya. Loh, kok bisa cepet hidup ini gini? Lah iya Pak, kalau ndak ngalami dewek, ndak lihat dewek itu ndak percaya. Demikian Pak Yusak keluar pintu, ndak lihat. Mak itu langsung kayak lemes terus tuh tidur Mak. Tak pikir mau mati. Ndak, tak lihat tidur. Jadi dia dokter ini ngenterke aku balik. Loh, Mak kok udah tenang. Demikian Pak Yusak keluar pintu itu loh. Mak plus tidur. Bar tidur malamnya bangun, dia bilang, kok dari sini semua ada apa? Loh, Mak, loh ada apa? Aku udah apa-apa kok ditaruh rumah sakit, sembuh. Diperiksa dokter, normal kembali, besoknya pulang. Loh, ngerti enggak? Lalu anak saya bilang, loh Pak kok bisa gitu Pi? Kamu tahu enggak ulahnya setan?
Dia mancing papa supaya papa terpengaruh terus tengeng lagi. Berarti kan saya tidak percaya. Kalau tidak percaya dia lapor Tuhan. Loh doane tidak percaya, diulang-ulangi. Lah aku dulunya tidak ngerti, tapi saya ngerti siapa? Tuhan. Aku itu cuma nurut. Dalam nama Yesus, keluar, selesai. Terus piye Tuhan? Tinggal. Tak urusan. Betul kan? Sebetulnya hidup dengan Tuhan itu enak enggak? Kalau ngerti, tak coba hati apa yang ngerti ya. Makanya saudara harus belajar apa? Peka terhadap bergaul karib dengan Roh Kudus, karena dia yang ditaruh di dalam hatimu, dia penolong kamu. Dan dia berkata, dia akan menuntun kamu, mengingatkan firman yang kau pernah baca, dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Loh, penak toh? Nah, jadi masalahnya sekarang apa? Nurut Tuhan. Tuhan bilang A ya A, B ya B, ya sudah. Meskipun jadinya enggak, kelihatannya belum jadi enggak masalah. Yang penting itu hasil akhir, jangan sedang diproses. Enggak urusan. Jalannya jadinya apa? Masa bodoh. Yang penting akhirnya benar. Betul? Itu hidup dengan Tuhan. Makanya kalau contohnya Iin, kamu kenal Iin toh? Iin itu anak saya. Saya kalau didik dia, ya sama. Saya tidak bedain saudara sama anak saya, tidak peduli saya. Harus salami, saya bilang. Makanya pada waktu dia bilang, Pak, aku kok tidak dikasih jodoh-jodoh. Aku bilang, belum waktunya. Tapi jodohmu pasti di negeri Belanda. Ya sudah. 5 orang yang senang sama dia bilang, aku mau salah satu. Sampai ada satu yang datang ke rumah saya di Bandung loh. Pak, aku berdoa Iin jodohku. Lah aku ya bilang, Tuhan kalau ngomong kamu jodohnya, saya ambil kamu mantu saya. Tapi kalau Tuhan belum ngomong, ya tunggu aja. Ya toh? Akhirnya Tuhan ngomong sama saya, jodohnya bukan 5 itu. Tidak satu dari anda 5. Yang lain, si Paul. Tuhan bilang, namanya Paul. Paul bilang, In, jodohmu namanya Paul. Dia bilang, iya Pak, aku justru gak seneng be orang itu. Ya memang gak seneng ya gak seneng In, aku bilang itu. Tapi terima, ya tak terima. Tapi aku terus terang gak seneng. Itu paling orang yang paling di persekutuan yang paling aku anti. Dan dia pun anti aku. Nah tapi itu yang paling cocok ya Tuhan yang nurutin. Ya wis. Saudara tahu, waktu dia kawin, apa saudara pikir kalau sudah jodoh terus gak cocok? Siapa bilang 3 tahun penderitaan sampai ini bilang Tuhan jodoh mau kasih kok modelnya kayak gini. Sampai suaminya pernah ngomong loh, kamu tuh loh In lebih jelek daripada sandal jepitku. Bayangin saudara, kamu perempuan istri kalau diomongin gitu sakit dah. Disamaki sama sandal jepit lagi. Tapi karena Iin itu sudah dididik sama Tuhan, biasa terima apapun. Saudara tahu sekarang hidupnya bahagianya luar biasa. Setelah bayar harganya dia bilang, Pak, untung aku dulu nurut Tuhan. Sebab kalau tak pikir-pikir kalau aku tidak nurut Tuhan, aku tidak punya suami kayak model dia. Wah gawat Pak. Pengertiannya semuanya klop, cocok, bagus, luar biasa. Contohnya kenapa saya bilang gitu? Kenapa sih Tuhan kok mau kasih jodoh? Lah kan dari ini salahin sendiri. Kenapa? Dari kecil dia bilang aku kepingin jodoh kayak papa. Jadi pada waktu diberi Paul itu watak saya dulu. Waduh, diktator mau nih menang harus gini. Waduh. Tapi setelah diproses Tuhan jadi sekarang menjadi penolong yang luar biasa loh. Saya juga dulu gitu, istri saya ya waduh. Saya bilang, kamu udah nurut, out, pulang. Saya bilang, saya itu dulu galak loh saudara. Tapi sekarang saya disiplin. Telat, tak tinggal. Makanya ini dulu yang kowe tahu papahmu dulu, tak tahu kowe. Sekarang kowe tahu nih papa sudah jadi yo. Dulu kalau pamah bilang, yang pergi
perkawinan, ya. Jam berapa? Jam 12 berangkat. Tet. Jam 12 tet saya sudah di belakang mobil, setir mobil. Tet diajak turun. Saya kembali, mobil tak masuk ke garasi, saya ganti pakaian tidur. Itu saya dulu. Tapi sekarang yang pergi jam 12 belum keluar. Jam 12 5 menit belum keluar. 10 menit belum keluar. Saya yang keluar. Datang lu yang sudah telat 10 menit kok tidak keluar-keluar. Belum selesai. Ini lo ruwet. Lah kamu dulu kok tepat siang. Lah dulu kan kamu galak, sekarang enggak. Oh. Lalu nakalnya apa? Ya, bayar dong. Dulu aku yang sudah bayar, sekarang kamu yang bayar nungguin saya. Saudara, hidup di dalam Tuhan itu hidup yang luar biasa. Jadi kalau saudara dikasih jodoh tidak cocok, itu justru cocok. Ngerti? Saudara kerap kali cari jodoh yang cocok, salah. Sebab ini dus saudara. Terus ada tutupnya enggak? Tutupnya itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kalau kira-kira dosnya dipencet-pencet, sobek enggak? Sobek. Kok cari kok yang cocok. Huh? Wong kamu tahu kamu butuh yang lebih besar. Kok kamu pilih yang cocok, yang sama? Enggak cocok, saudara. Kalau kamu pilih yang cocok, tidak memperbaiki keturunan. Karena apa? Yang lemah cocok sama lemahnya. Anaknya jadi idiot. Betul? Terus yang satu keras, cari orang keras. Anaknya double keras. Bubar. Betul? Tapi kalau kamu keras, dapetnya orang yang lembut. Saya sama istri gitu. Saya keras, istri saya lembut. Lah ya toh? Sehingga anak saya pas. Nggak keras, nggak lembut. Loh, bagus toh? Jadi kalau saudara itu dapat yang keras, ngucap syukur karena pasti kamu lembut. Tuhan itu luar biasa. Saya itu baru tahu setelah saya bilang, oh Tuhan itu baik ya Tuhan. Bagus toh. Kamu sama istrimu, kamu rohani sembahyang terus. Jasmani tidak kamu perhatiin. Istrimu manusia, pelayanan, kasih, memberi makan. Loh, dia Marta, saya Maria. Kalau digabung komplit, betul? Marta sama Maria. Kalau Maria tok, rohani tok, tidak ada pelayanan. Kalau Marta jasmani tok, tidak ada. Hukum Allah, kasihi sesama manusia. Klop, bener tidak? Jadi ngucap syukur. Jadi kalau kamu sampai sekarang ini masih clash sama suami istri itu belum ngucap syukur dan belum sadar bahwa kamu ini dijodohkan. Sebab apa yang saya alami dan anak-anak saya semua klop diberitahu. Tapi memang permulaan ya bayar itu penderitaan. Di dalam dunia kamu menderita anak, tidak apa-apa. Tuhan sudah ngukur. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jalan saja. Tuhan bisa mengubah segala perkara. Kutuk pun jadi berkat. Yang tidak cocok jadi cocok. Saya sekarang setahun tidak sekali ribut sama istri saya. Sampai kadang-kadang kita kok tidak pernah ribut. Saya bilang ngapain ribut? Wong damai sejahtera terus. Saya bilang gitu. Iya. Sebabnya apa? Sebab sudah selesai. Saudara, hidup kekristenan itu luar biasa. Kenali Tuhan, baca Alkitab. Jangan sekali-kali kamu tidak baca. Tiap hari baca. Sampai gini. Pertama kali kamu baca Alkitab itu seolah-olah dipaksa. Ya toh? Jadikan itu kewajiban. Baca. Mamanya satu hari 3 fatsal, ya baca terus setia. Nanti lama-lama membaca itu jadi kebiasaan. Tapi ini diteruskan sampai menjadi
kegemaran atau kesukaan. Sehingga nanti kalau tidak baca, rasanya kurang. Kayak orang sikat gigi. Kok tidak ada odol. Bukan. Anak kecil kalau kamu suruh sikat gigi kan dipaksa. Tapi lama-lama kalau sudah gede jadi suruh jangan sikat gigi. Mau enggak? Nah, itu orang baca Alkitab. Pertama kali terpaksa, mbek ngantuk-ngantuk. Enggak apa-apa, paksain. Tapi terus menjadi kebiasaan sampai menjadi kesukaan. Kalau sudah menjadi kesukaan, saudara tidak akan bisa meninggalkan Tuhan. Apapun kau akan mengucap syukur. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya ngalami banyak perkara yang justru tidak kita pikirkan, itu yang disediakan Tuhan. Zaman resesi, saya resepsi terus. 3,5 tahun Tuhan bilang, duduk diam, tidak usah melayani. Tuhan pelihara. Tidak pernah kekurangan saya. Dan berlebihan. Sampai orang-orang lihat gini, luar biasa. Contohnya saya suruh diem di rumah loh ini. Tidak melayani 3,5 tahun. Pak Stefanus tahu. Kalau dia tiap kali telepon, belum keluar Pak? Belum. Belum keluar Pak? Belum. Kok tidak keluar sih Pak? Kalau tidak keluar beneran. Wah, aku sudah kepingin, sudah senang duduk diem. Kenapa? Sebab saya tahu. Kalau dia memerintah, dia memelihara. Saudara tahu, bulan Desember yang lalu, itu sudah krisis moneter belum? Sudah. Tapi Juni tahun yang lalu. Belum. Tuhan tuh ngomong sama saya. Saya tuh tiap tahun mesti jalan-jalan sama anak, istri, sama cucu-cucu. Menantu, semua dibawa. Saya tanya sama anak-anak. Tahun ini kemana? Anak-anak bilang, yuk Pak keluar negeri. Oke, kemana? Ke Australia, panas. Nah, enak, Desember. Sudah yang dekat saja, Pak ke Singapura. Wong bawa cucu-cucu, pirang-pirang ya, sudah yuk. Saya cuma ngomong sama Tuhan, mereka tahu loh, sembayangnya bersama. Nah, Tuhan, kita sudah sepakat tanggal 21 sampai 26 Desember tidak melayani. Iin libur, Denny libur, saya libur, Semi libur, semuanya berangkat ke Singapura. Ya, saya cuma ngomong gitu. Menantu saya bilang, biaya berapa Pak? Nanti kamu lihat, saya akan tanya pesawat berapa hotel berapa semua. Tuhan nanti habis itu sodorin sama Tuhan. Nah, ini bedanya saudara sama saya gitu. Kalau saudara, kalau punya apa-apa, lalu bilang imani, ya nah? Kalau saya enggak ngimani kok. Saya percaya, saya minta. Wong bapakku dah surga kok. Kenapa aku minta kok len tak imani? Mana anakmu minta buku sama kamu, uang buat sekolah, tak imani. Anakmu mau liburan, turut liburan, dia doa minta ngimani atau minta be bapake? Minta dong. Ya toh? Apa imani dulu. Nanti beda saudara. Kamu harus perhatikan. Saya ngomong gitu Tuhan, kita sudah sepakat semua berangkat. Engkau ACC toh? ACC, selesai. Uangnya berapa? Nanti aku tanya duluan. 2 hari kemudian ada telepon, Pak, kamu ini ada apa sih Pak? Kenapa? Kok aku suruh ngirimi uang kamu 10 juta? Lo bayangin. Oh, aku mau jalan-jalan. Kapan? Desember. Lah kan masih panjang toh. Iya. Nah, tapi kan Tuhan lebih tahu. Sudah tak kirim ya. Sampai mantu saya bilang, baru sembahyang minta 2 hari sudah dikirim. Kamu perhatikan, Tuhan lebih tahu dari kamu. Sampai saya bilang, Tuhan ini masuk bank atau diapain? Beli tiket. Tuhan bilang, beli dolar Amerika. Dapat 4.000. Ya toh? Mau masih 2.500. Berapa Tuhan? Semua. Ya wes. Simpan. Tak masuk bank, tak simpan di lemari gitu tok kletek. Terus sebulan lagi ada orang ngasih dolar Australia. 2.500. Wah, Tuhan kok tukarin dolar Singapura. Dolar tukar. Dapat 4.750. Simpan.
Waktu saya Desember mau bayar tiket, mau bayar hotel, saya tanya, kursnya sudah 7.000. Wah. Lah untung aku sudah dolar. Jadi tidak pusing toh. Malah travelnya bilang gini, jadi berangkat enggak Pak? Semua dibatalin. Jadi dong. Loh, bayarnya pakai rupiah? Enggak, pakai dolar. Kok Bapak punya? Iya dong, sudah disiapin. Itu Tuhan luar biasa. Tanggal 21 Desember saya berangkat orang 15. Rombongan kayak tur dewek. Sampai sana saudara, ya biasa santai aja. Istri saya waktu kita makan habisnya berapa? 350 dolar Singapura. Istri saya bilang, yang makan kok 1 juta di kurs Indonesia 1 juta. Aku bilang, kayak kalau makan gitu nanti ya banggol dah sini. Makan aja, sudah disiapin. Makan bubur sekali, lu kok 12.000, lah 4 dolar. Lah kok 12.000? Lu jangan gitu, telan aja. Jangan dihitung, aku bilang itu. Kan Tuhan memberinya kan setengah tahun yang lalu, bukan sekarang loh, saudara. Tuhan sudah tahu, kalau saya tidak dikasih uang sekarang, pada saat itu, tidak bisa berangkat, betul? Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi. Jadi resesi, ya biarin aja. Saya tetap resepsi. Tuhan sudah nyiapin segala-galanya. Jadi tenang aja saudara. Ini nanti ada apa? Jangan takut, jangan khawatir. Tuhanmu lebih tahu. Jangan batasi kuasa Allah. Dia sanggup lakukan segala perkara. Yang penting kenali dia. Maka engkau hidup dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Hal-hal yang diperlukan oleh anak-Mu di tempat ini Tuhan. Karena hamba-Mu tidak tahu apa keperluan mereka. Tapi hamba-Mu percaya. Setiap firman-Mu tidak akan lalu begitu saja. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang tahu kebutuhan tiap-tiap anak-Mu. Dan Engkau tanamkan pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan. Baik, hamba-Mu akan lakukan. Saudara, Tuhan mau supaya saudara menerima roh penguasaan diri.